Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizky Ferdian, dalam materi informatika kelas 8 SMP. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi yang semester 1 sudah pernah saya singgung ya, tapi belum pernah saya terangkan ataupun saya peragakan apa itu Scratch ya. Di semester 2 ini karena materinya adalah tentang berpikir komputasional, maka tidak ada salahnya jika materi Scratch ini saya kupas tuntas ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan juga mempraktekannya di rumah masing-masing. Yang pakai HP gimana? Yang pakai HP sebetulnya ada juga Scratch yang versi Android ya, cuma Pak Rizky belum pernah mencoba. Kali ini khusus yang menggunakan komputer ya. Jadi kalau kalian punya laptop atau PC bisa dicoba gitu ya. Kita berkenalan dulu dengan apa itu Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang interaktif ya, serta fun, menyenangkan. Dengan Scratch ini kita bisa membuat animasi, permainan atau game ya, dan kreasi menarik yang lain. Scratch memudahkan programmer dalam membuat program tanpa perlu belajar kode ya atau memahami sintaks bahasa pemrograman, misalkan bahasa pemrograman PHP ya, bahasa pemrograman visual ya. Nah, kalau dengan Scratch ini kita cukup tempel-tempel saja atau istilahnya adalah drag and drop ya, kode yang sudah disediakan, kemudian disusun dan membentuk sebuah logika yang bisa dijalankan sehingga menjadi sebuah game atau program. Bahasa pemrograman Scratch ini dibuat oleh MIT ya atau MIT Media Lab dari Massachusetts Institute of Technology yang dirancang untuk pembelajaran anak usia 8 sampai 16 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan usia dewasa, anak kuliah juga cocok ya untuk bermain Scratch ini karena di dalamnya itu kita dilatih untuk berpikir logika bagaimana cara menyusun atau membuat program ya yang sederhana tentunya. Nah, bahasa pemrograman ini bisa menjadi pilihan programmer pemula untuk berlatih computational thinking. Bagaimana cara menginstal Scratch ya? Terlebih dahulu kalian install dulu, bisa didapatkan di sini ya, di situsnya ini. Nah, ini apa saja yang diperlukan untuk menginstal Scratch? Yang pertama adalah Adobe Air ya, kemudian software Scratch itu sendiri. Nah, kalau untuk software Scratch-nya tinggal kalian unduh di sini ya. Nah, kebetulan tadi Pak Rizky sudah mengunduhnya. Ukurannya 58 MB ya. Kalau Adobe Air-nya ini saya pun juga sudah punya di laptop ini ya. Nanti bisa saya berikan kepada kalian, ini ukurannya 11 MB saja. Ya, jadi dua itu ya. Nah, Adobe Air-nya diinstal, lalu baru Scratch-nya yang kalian install. Ya, jika ingin menggunakan versi desktop, kalian perlu mendownload Scratch Editor dan Adobe Air ya. Sudah ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini ada karakternya, kucing karakternya ya. Nah, nanti ini adalah hasil preview ketika kodenya sudah kita susun di sebelah kanannya ini, maka hasilnya bisa ditampilkan atau di-play di sebelah kirinya itu. Ya. Scratch Development Environment. Berkenalan dengan lingkungan pengembangan Scratch, tempat di mana membuat program kreatif menggunakan logika pemrograman tanpa perlu pusing dengan sintaks error. Apa saja fungsi-fungsi yang terdapat dalam Scratch? Simak pembahasannya di bawah ini. Ya, ini namanya kanvas ya. Blok kode yang sudah kalian rancang akan berjalan atau tampil di kanvas, bisa juga disebut window. Di dalam kanvas terdapat logo bendera ini ya, hijau dan lingkaran merah ya, yang berfungsi untuk menjalankan dan memberhentikan program gitu ya. Jadi ini bisa di start sama stop gitu. Nah, ini kita sebut dengan sprite ya, karakter tadi. Sprite adalah gambar atau objek yang bisa diprogram. Pada gambar ini ya, gambar kucing adalah sprite default. Jadi gambar default itu gambar bawaan gitu ya, standarnya itu adalah kucing ini. Tapi bisa kalian ganti dengan gambar-gambar yang lain yang disediakan di situ. Ya, sprite ini akan berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif ya, seperti bergerak, memiliki suara dan lain-lain. Kalian juga bisa mengganti dan menambah sprite di menu New Sprite ya, dan pilih Choose Sprite from Library. Di sana akan ada banyak pilihan sprite yang telah disediakan Scratch. Lihat gambar ini ya. Atau bisa menggunakan sprite di luar Scratch. Pilih menu Upload Sprite from File ya. Nah, gambar SDE03 gitu ya. Nah, backdrop ya, backdrop itu ini backgroundnya adalah gambar latar belakang pada kanvas. Backdrop bisa diganti di bagian state yang terletak di sebelah kiri dari tempat sprite gitu ya.
Kemudian lanjutan pada menu new backdrop ya, kalian bisa memilih bisa pilih backdrop yang sudah disediakan Scratch, yaitu di choose backdrop from library, lihat gambar SDE 06 ya ini, atau bisa juga memilih backdrop yang ada di luar Scratch, pilih upload backdrop from file ya. Stage dapat diisi blok-blok perintah kecuali blok motion atau pergerakan gitu ya. Script ya, script yang di sebelah kanan tadi adalah kumpulan blok-blok perintah yang akan kalian gunakan untuk memprogram. Masing-masing blok memiliki fungsi-fungsi yang berbeda ya. Ada gerakan, melihat, kemudian suara ya, terlihat suara, terus ada bolpen ya, pena, data, kemudian event, kegiatan, kontrol, sensing ya, sensing itu sensor atau mungkin kepekaan gitu, operator ya, terus more block gitu. Motion block digunakan untuk menggerakkan sprite seperti perintah move 10 step, gerakkan 10 langkah. Perintah tersebut menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Ya, bisa turn 15 derajat ya, putar 15 derajat ya, putar ke kanan searah jarum jam 15 derajat, putar ke kiri berlawanan jarum jam 15 derajat misalkan kayak gitu. Looks block digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum. Ya, jadi look itu tampilan, ternyata penampilan gitu pada sprite atau mengganti backdrop. Ya. Kemudian sound block digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage, seperti contoh memberikan suara pada kucing dan memberi background pada program. Ya, pen block untuk memberikan jejak pada sprite ketika sprite tersebut bergerak. Data block digunakan untuk menyimpan data pada program menggunakan variabel. Ya. Contoh penggunaannya seperti pada game bola, di mana game tersebut perlu menyimpan skor pemain. Variabel yang akan menyimpan skor tersebut dan menampilkannya di kanvas. Ya, jadi misalkan berhasil memasukkan bola ke gawang, nanti skornya berapa ya, itu pakai itu tadi ya, data block itu. Ya, kemudian event block ya. Event block adalah satu blok yang sangat penting dalam membuat program karena di dalamnya ada perintah when, green flag, click ya. Ketika bendera hijau diklik, yang artinya ketika semua script di dalamnya akan dieksekusi gitu kan. Blok ini berfungsi untuk men-trigger script agar berjalan. Nah, kontrol blok ya, untuk mengontrol script. Script dapat dikontrol dengan perintah seperti repeat 10 kali yang artinya diulang sebanyak 10 kali. Sensing block digunakan untuk mendeteksi objek ya. Nah, mouse pointer ya, ditekan kursor mouse-nya ya, kemudian menekan warna kuning atau pink ya, dan lain sebagainya. Contoh block sensing ya, operator block digunakan untuk melakukan operasi matematika. Drag and drop, setelah kalian mengenal Scratch Development Environment, sekarang saatnya kalian memprogram. Gimana caranya? Kita hanya perlu untuk drag and drop blok-blok kode tersebut, namun yang perlu dicatat adalah rangkaian blok tersebut harus sesuai dengan logika yang benar. Jika tidak benar ya hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan gitu kan. Saya di sini hanya akan memberi contoh sederhana animasi bola yang bergerak dan memantul secara terus-menerus. Ya, seperti ini ya. Drag and drop blok kode yang tersedia sehingga membentuk sebuah logika yang dapat dieksekusi. Ya, bukan? Ya ini ya. Ini skripnya, silakan dicoba ya. Skrip pada gambar di atas digunakan dalam sprite bola basket. Jadi sprite-nya ini jangan yang kucing tapi diganti bola basket ya. Nah, kemudian dituliskan skripnya ini ya, when bendera hijau diklik ya, kemudian akan bergerak 10 langkah gitu ya. Jika menyentuh tepi, pantulkan bola tersebut if on edge, bounce ya. Jalankan blok-blok kode di dalam apa itu forever secara terus-menerus. Ya. Oke, mari kita coba saja skripnya tadi ya ke Scratch-nya langsung ya supaya sedikit banyak kalian paham ya. Ini Scratch-nya sudah saya install kalau nggak salah. Kalau belum ya mari kita sekalian menginstal ya, cara menginstal Scratch tadi. Ya, ini tadi sudah saya download ya Scratch-nya. Nah, saya install dulu. Kita open. Ini yang diinstal ya, ini ya. Kita install, continue, baru muncul.
Sambil kita tunggu ya proses instalasinya. Semoga tidak terlalu lama. Sepertinya tidak lama karena software ini tidak terlalu besar ya ukuran filenya dan juga kinerjanya tidak memberatkan komputer gitu. Untuk skripnya, kalau kita belum lancar mengoperasikannya, kalian bisa mendownload dari internet ya. Banyak sekali skrip-skrip Scratch yang disediakan ya untuk percobaan dulu. Nah, nanti kalau sudah baru lancar, kalian bisa mengembangkannya sendiri ya. Nah, untuk Adobe R-nya gimana? Adobe R-nya ini saya punya ya, bisa kita install juga. Nah, di sini misalkan ya Adobe R-nya, install juga. Saya tutup aja, enggak apa-apa. Sepertinya kalau kita nginstal yang Scratch tadi, ya ini sudah ya, is already sudah saya install, sudah pernah diinstal di komputer laptop ini ya. Baik, sekarang kita langsung saja ke Scratch-nya ya. Kita buka lagi. Ya, no thanks. Ya, ini ya. Ini kita ganti ya. Sprite-nya ini kita ganti. Ya, ini adalah tampilannya seperti ini ya, kita besarkan. Ya, ini adalah sprite ya. Kemudian ini adalah pilihan skripnya ya. Ini kostumnya bisa kita ganti, soundnya bisa kita tambahkan. Tetapi kita belum akan mencoba skrip yang sulit-sulit ya. Kita coba yang pengenalan yang paling mudah saja dulu. Ya, seperti yang sudah saya contohkan di PowerPoint adalah membuat bola basket yang bergerak ya selama 10 kali ya. Nah, jadi sprite-nya ini kita ganti ya. Di sini kalian gantinya choose sprite from library. Nah, bisa kalian pilih macam-macam sprite yang ada di situ ya. Nah, ini ada kategorinya. Kemudian ini adalah bentuk gambarnya sprite-nya. Kita pilih yang bola basket. Ya, untuk yang kucing kita hapus ya, delete. Nah, sekarang gimana cara menaruh skripnya ya? Ini kita taruh di sini nanti skripnya. Nah, when bendera hijau diklik, ya kita cari ya itu di mana. Nah, ini ya event, ini taruh sini. Ya, lalu forever ya. Ketika bendera hijau diklik, ya gerakkan bola 10 langkah. Ini kan, tapi kita klik forever itu artinya dia bergerak tidak berhenti gitu kan, ya. Ya, terus meneruskan forever gitu. Nah, itu kita cari lagi ya. Nah, forever tadi warna-warna oranye ya. Nah, kira kontrol ini. Ya, di sini ada forever ya. Kita taruh di sini, tinggal ditempelkan, drag and drop. Nah, kemudian ada lagi move 10 step. Ya, ini ya. Nah, motion move 10 step. Ya, ini move-nya berapa step bisa kita atur ya, ganti angkanya, mau 10, mau 20 dan seterusnya ya. Nah, lalu if on edge bound. Ya, ini ya ada if on edge bound ya ini ya. Nah, tempel ke situ. Ya, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Ya, maka bola basket itu akan dipantulkan ya, yang harusnya itu 10 kali, tapi karena ada forever-nya ini dia jadi memantul tidak berhenti-berhenti. Ya, itu cara sederhana dalam menggunakan program Scratch ya. Yang pertama nanti akan saya berikan tutorial Scratch yang program yang lebih sulit mungkin atau yang lebih kompleks. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, setelah tadi kita berhasil membuatnya, jangan lupa kita simpan filenya ya dengan cara save as. Ya, kita simpan di drive atau folder milik kita. Misalkan saya simpan di informatika kelas 8 ya dengan nama file latihan 1 ya, kita simpan save gitu. Nah, kalau sudah kita simpan, kita tutup. Nah, bagaimana kalau kita mau membuka lagi? Ya tinggal kita buka Scratch-nya. Ya. Nah, kita klik file, open. Ya. Data, rezeki dokumen, lalu ada informatika, kemudian kelas 8 ya. Nah, di sini ada latihan 1. Kita klik open. Nah, maka file Scratch yang tadi kita
buat, bisa kita buka lagi, bisa kita edit lagi ya. Kalau kita mau jalankan, klik bendera hijau, kalau mau berhenti klik lingkaran merah ini. Gitu saja dari Pak Rizky, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. That's caught in the crossfire.